내리세요. 외부로 현주야, 사실 숨기다니요. 원전 사고입니다. 원전 사고. 나가야 됩니다. 제 여기는 제 얘기는 어떻게 된 거? Pada video kali ini, gua akan menceritakan alur film yang berjudul Pandora. Film ini telah rilis di tahun 2016, mengisahkan sebuah pembangkit tenaga listrik yang mengalami kebocoran dan kerusakan sehingga mengancam kehidupan seluruh warga Korea. Tapi sebelum kita kupas alur ceritanya, nggak ada salahnya kalian menyalakan loncengnya untuk mensupport channel ini agar semakin berkembang. Skuy. Di awal film, kita akan diperlihatkan sekumpulan anak kecil yang sedang berbincang-bincang di bibir pantai. Seorang anak kecil bernama Kang Jae-hyuk yang akan menjadi tokoh utama di film kali ini. Bersama teman-temannya, ia membicarakan mengenai sebuah tungku besar yang berada di desa mereka. Lalu, film pun dimulai. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, tak terasa Jae sudah beranjak dewasa. Di sana, Jae tinggal bersama kakak iparnya dan seorang anak kecil yang bernama Injay dan ibunya. Namun, Jae ini seringkali cekcok dengan ibunya dikarenakan Jae dianggap sebagai anak yang pemalas dan sering membantah perkataan orang tua. Terlihat, Jae bersama teman-teman di masa kecil sudah bekerja di perusahaan pembangkit listrik tenaga nuklir atau kita sebut saja PLTN. Tak lama kemudian datanglah sang pujaan hati sedari kecilnya yang bernama Yunjo. Terlihat gadis satu ini terlihat ngegas terhadap dirinya. Namun di balik itu ia memiliki perhatian yang amat sangat kepada Jae. Seperti biasa, Jae selalu mencari alasan agar tidak berangkat bekerja, dikarenakan ia sudah merasa bosan akan pekerjaan yang dilakoninya saat ini. Namun sang ibu selalu memarahi dirinya. Nah, saat di perjalanan, bus yang ditumpangi Jae dihadang oleh sekumpulan pendemo dikarenakan menurut mereka PLTN ini sangatlah merugikan dan membahayakan warga sekitar desa. Namun, seorang pria menjelaskan bahwa PLTN ini sangat membantu perekonomian negara. Sesampainya kita di perusahaan itu, kita akan diberikan informasi bahwa pembangkit listrik ini bekerja menggunakan uap yang dipanaskan dari reaksi fisik, dan uap itu akan memutar turbin yang lalu akan menghasilkan tenaga listrik. Disebut bahwa tenaga listrik ini sangatlah ramah lingkungan dan juga sudah diberikan keamanan yang berlapis. Namun, di balik itu tungku pembangkit tenaga nuklir ini harus dijaga secara sesama agar tidak mengering sehingga tidak terjadi pemanasan yang berlebihan. Singkat cerita, Jae dan kawan-kawan sedang menikmati sunset di dermaga dengan sekaleng minuman. Tak lama kemudian datanglah sang pujaan hati. Jae yang takut ketahuan sedang minum-minum, yang lalu Jae hendak melarikan diri, namun Hyungjo yang barbar ini malah terjatuh. Alhasil, pada malam harinya Jae harus memperbaiki kerusakan motor tersebut. Yang lalu dia mengatakan kepada Yunjo ingin berhenti bekerja dan melanjutkan pekerjaan di kapal pesiar. Namun Yunjo tidak mengizinkan Jae untuk pergi bekerja di kapal pesiar dikarenakan hanyalah dia satu-satunya anak laki-laki di keluarga tersebut. Di tempat lain, ada seorang pria pengawas perusahaan yang bernama So Jang-min mengatakan pada direktur utama bahwa sebenarnya reaktor nuklir belum sepenuhnya siap dioperasikan. Tetapi karena ditergiur akan keuntungan besar, para pejabat yang tidak tahu apa-apa tersebut memaksa ingin mengoperasikan reaktor nuklir tersebut. Kembali ke kediaman Jae. Di sana dia mengatakan kepada sang ibu agar diberikan izin untuk pergi ke bekerja di kapal pesiar. Namun sekali lagi dirinya mendapat penolakan dari keinginannya itu. Pada esok harinya, sang ibu bersama kakak ipar sedang mempersiapkan dagangannya. Di sana, kakak ipar Jae menginginkan sang ibu untuk mempertimbangkan perkataan Jae semalam. Berpindah kepada Jae yang sedang bekerja terlihat sudah malas-malasan akan pekerjaan yang dilakoninya.
Lalu tiba-tiba terjadilah gempa berskala 6,1 skala Richter yang mengguncang kota tersebut. Jai yang khawatir mencoba menghubungi keluarganya. Terlihat seisi kota sudah porak-poranda akibat insiden gempa tersebut, termasuk rumah Jai yang menjadi korbannya. Beruntung keluarga Jai semua dalam keadaan baik-baik saja. Yang lalu Sojamin langsung mendatangi kantor pusat. Ternyata insiden gempa tadi menyebabkan sistem pendingin reaktor nuklir mengalami keretakan, sehingga suhu udara di reaktor itu menjadi meningkat dan mengancam seluruh warga jika tidak ditangani secepatnya, Sob. Sojamin yang merasa ini dalam keadaan bahaya lalu meminta direktur utama untuk mengevakuasi di sekitaran PLTN. Namun direktur itu membantah permintaan dari Sojamin karena menurutnya ini hanyalah hal sepele, jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Yang lalu direktur utama mengirimkan pekerja yang ahli dalam reparasi untuk memperbaiki keretakan di saluran reaktor nuklir. Dikarenakan permintaan direktur utama, reparasi itu dilakukan secepatnya. Lalu seorang pekerja mengabaikan langkah-langkah yang harus dilakukan, dan upaya mereka untuk memperbaiki keretakan pun mengalami kegagalan. Kemudian Jai dan kawan-kawan keluar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Ternyata di sana Jai melihat pekerja yang sudah dalam keadaan sangat mengenaskan karena terkena radiasi nuklir. Seketika ia teringat mendiang ayahnya dan kakeknya. Usut punya usut, ternyata kebocoran ini sebelumnya sudah pernah terjadi di tempat lain. Pihak pemerintah sudah mendapatkan laporan bahwa telah terjadi kebocoran radiasi, dan juga presiden menegaskan para menteri untuk mengeluarkan surat agar sebelumnya warga dievakuasi menjauhi PLTN itu. Karena sejatinya ketika pembuangan emisi gas ke udara sama saja membuang radiasi nuklir ke udara yang akan sangat membahayakan seluruh warga negara, dan pembuangan emisi ini harus mendapatkan perintah langsung dari Apres. Singkat cerita, Jai dan kawan-kawan yang sudah mengetahui saat ini dalam keadaan darurat mencoba menyelamatkan diri menuju pintu darurat. Namun naas, ternyata pintu darurat itu sudah ditutup secara otomatis. Dan saat itu juga Jai mengeluarkan keahliannya untuk menyabotase pintu otomatis, berharap bisa keluar dengan selamat. Terlihat pada saat pengevakuasian warga tidak berjalan sesuai dengan rencana, dan terjadilah kemacetan total yang membuat lembaga pemerintah menjadi sangat dilema. Di sisi lain, tekanan reaktor nuklir ini sudah sangat melebihi batas. Tanpa menunggu perintah dari presiden, Sojamin memerintahkan pembuangan emisi ke udara sekarang juga. Namun, lagi dan lagi ternyata ventilasi yang sudah lama tidak diperbaiki ini sudah tidak berfungsi, sehingga mau tidak mau mereka harus melakukan secara manual, yang langsung memerintahkan para pekerja lain untuk membuka ventilasi secara manual. Namun ternyata hal ini sudah terlambat. Ketika suhu sudah naik tak terkendali, reaktor nuklir sudah terisi penuh dengan hidrogen, dan tekanan reaktor nuklir sangatlah terbatas sehingga ledakan pun tidak terhindarkan, sob. Alhasil gedung itu pun hancur luluh lantak, dan ledakan itu terdengar kepada warga yang sedang dievakuasi. Beruntung Jai dikala itu masih diberi keselamatan. Yang lalu ia mencoba membantu rekan kerja lainnya yang tertimpa puing-puing bangunan. Di tempat lain, pihak media massa meminta informasi mengenai keadaan reaktor nuklir tersebut. Namun sang juru bicara menyembunyikan fakta yang sebenarnya telah terjadi, sob, agar tidak timbul kepanikan pada warga negaranya akibat dari ledakan tersebut sangat porak-poranda, guys.
Tak selang beberapa lama kemudian datanglah regu penyelamat dibarengi dengan kedatangan Hyung Jung yang khawatir akan keadaan Jae. Lalu Jae bersama So Jang Min berusaha membawa keluar rekan kerja yang sudah terluka parah. Sesampainya di luar, Jae meminta kepada regu penyelamat agar masuk ke dalam untuk menyelamatkan rekan kerjanya yang masih tertinggal di dalam. Namun saat ini regu penyelamat tidak bisa masuk ke dalam dikarenakan tingkat radiasi di wilayah itu masih terlalu bahaya. Tiba-tiba datanglah Yongju yang mengajak Jae untuk pergi bersamanya untuk menjauhi wilayah itu. Namun di sini Jae menolak ajakan tunangannya karena ia merasa jika bukan dirinya, lalu siapa lagi yang akan menyelamatkan rekan lainnya yang masih terjebak di dalam. Karena geram, So Jamin menceramahi para regu penyelamat. Dari perkataan So Jamin tadi, akhirnya mampu membakar rasa ketakutan dari regu penyelamat yang juga bergegas untuk masuk ke dalam. Diperlihatkan bagaimana efek dari radiasi nuklir ini sungguh sangat mengerikan jika terpapar oleh manusia. Di tempat lain, Yongju yang telah mengetahui keadaan yang sangat berbahaya lalu kembali ke tempat penampungan warga yang dievakuasi ke sebuah aula. Yang lalu ia memberitahu keluarga dengan warga lainnya, sontak menimbulkan kepanikan di seluruh warga negara. Nah, saat akan ingin meninggalkan aula, mereka sudah dihadapkan masalah dengan pintu gerbang yang telah dikunci oleh pihak kepolisian agar tidak menimbulkan kepanikan warga lainnya. Kembali ke PLTN itu, terlihat regu penolong yang dibantu dengan sejumlah damkar sudah turun tangan untuk menanggulangi tragedi yang mengerikan ini dengan cara menyemprotkan air agar tingkat radiasi nuklir itu cepat menurun. Tak lama kemudian ternyata Jae kembali dapat menyelamatkan rekan lainnya. Namun apa daya, Jae bukanlah Superman. Ternyata Jae sudah terpapar radiasi nuklir pun dibuatnya goler tak berdaya. Tak sampai di situ, air yang dimiliki damkar pun tidak cukup untuk menurunkan tingginya tingkat radiasi. Yang lalu mereka hendak kembali untuk pengisian air kembali. So Jang Min yang mendengar hal itu lantas memiliki ide agar menggunakan air laut saja. Namun sang direktur utama perusahaan yang masih memikirkan materi ini tidak memberikan izin karena menurutnya jika disiram dengan air laut akan mengakibatkan menjadi barang rongsokan yang tidak berharga. Singkat cerita, Jae sudah tergoler dibawa ke tempat tindak medis darurat untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Ditambah lagi, para regu selamat dan anggota damkar sudah banyak yang terpapar radiasi. Hari pun berganti, namun reaktor nuklir ini belum juga dapat ditaklukkan dikarenakan pihak damkar harus bolak-balik untuk mengisi stok air. So Jang Min dari kemarin malam sudah berada di lokasi pun terlihat sudah sangat kelelahan dan ia pun telah terpapar radiasi nuklir. Jim berpindah di parlemen pemerintahan telah menemukan sesuatu yang lebih bahaya. Ternyata akibat ledakan tadi menyebabkan cairan pendingin nuklir yang perlahan menurun, yang artinya jika cairan pendingin itu sampai habis, alhasil akan terjadi ledakan lebih dahsyat dari sebelumnya. Yang lalu radiasi nuklir itu akan menyebarkan ke atmosfer dan akan membahayakan seluruh umat manusia. Naas, ya berita ini tersebar ke seluruh negara seperti Tiongkok, Jepang hingga Amerika, sehingga menimbulkan kepanikan ke seluruh warga negara. Terlihat para polisi yang menjaga di aula pun berhamburan pergi untuk menyelamatkan diri. Beruntung Yongju dan warga pun mendobrak pintu yang terkunci itu dan lalu mengendarai sebuah bus untuk pergi sejauh-jauhnya dari wilayah itu.